Assalamualaikum Pak Yayan. Waalaikumsalam Ibu. Apa kabarnya untuk hari ini? Alhamdulillah sehat. Apa Pak Yayan punya waktu sebentar? Ada Bu, saya ada waktu. Kebetulan lagi nggak mengajar hari ini, jadi ada waktu. Ya, karena kan kita mau mengadakan supervisi akademik. Ini pembelajaran yang akan Pak Yayan laksanakan nantinya. Area pengembangan yang akan dicapai apa saja? Area pengembangan yang akan dicapai setelah belajar ini, siswa tentu bisa berpikir kritis Bu ya, karena permasalahan ini materinya kan terkait dengan materi yang sehari-hari di kontekstual. Jadi setelah belajar, siswa nanti bisa berpikir kritis, kemudian nanti karena ini materi ini disajikan dalam bentuk kelompok, nanti kan mereka akan bekerja secara kelompok dalam LKPD. Jadi nanti mereka juga dimensi gotong royongnya nanti dikembangkan di sana. Nah, itu Bu yang akan dikembangkan dari siswa. Siswa berarti itu ada penguatan profil pelajar Pancasilanya di sana ada ya. penguatan di situ. Iya. Strategi apa saja dalam yang harus Pak Yayan siapkan? Strategi pembelajaran. Strategi pembelajarannya yang pertama tentu mempersiapkan bahan, kemudian alat media pembelajaran, kemudian nanti juga mempersiapkan LKPD yang memang diperlukan dalam proses pembelajaran, kemudian nanti juga mempersiapkan agar siswa itu bisa nanti bekerja di dalam kelompok. Tentu kita mempersiapkan diri dengan baik sepanjang nanti pembelajaran itu berlangsung, sehingga siswa itu benar-benar dapat aktif, bisa berpikir dengan kritis, dan nanti bisa bekerja di dalam kelompok. Baik, bagaimana sistem penilaiannya Pak Yayan? Kalau saya melakukan penilaiannya yang formatif ya, kemudian yang sumatif. Formatif itu nanti bagaimana keterampilan mereka dalam menjawab soal, nanti bagaimana mereka tampil ke depan kelas, kemudian yang sumatif itu nanti diberikan dalam bentuk tes pengetahuan. Tes akhir ya. Baik Pak Yayan, mungkin untuk ini mudah-mudahan nanti pelaksanaannya nanti pas kita observasi nanti berjalan dengan baik Pak Yayan. Mudah-mudahan berjalan dengan baik, dan apa yang dicapai, kompetensi yang ingin saya capai itu bisa terwujud nanti di sepanjang pembelajaran. Harapannya adalah, kalau saya berharap pembelajaran ini bisa menjadi lebih bermakna bagi siswa, bisa benar-benar mengakomodir kebutuhan belajar siswa yang saya rasa berbeda. Yeah. Kemudian di sini juga saya menerapkan pembelajarannya terdiferensiasi, Ibu. Yeah. Nah, kebetulan materinya bisa dikembangkan dalam bentuk pembelajaran diferensiasi. Diferensiasinya nanti ada proses, kemudian juga nanti ada produk. Kalau untuk proses, siswa itu nanti diberikan permasalahan-permasalahan, prosesnya ada di sana. Kalau produk nanti bisa siswa itu menyajikan di depan kelas, atau nanti bisa melaporkan dalam bentuk jawaban. Kalau di dalam kelas berarti siswa nanti dari hasil nanti mereka akan mempresentasikan dari LKPD yang dikasihkan tadi, itu maksudnya ya. Baik, mungkin itu saja Pak Yayan ya. Iya, Bu. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang siswa semuanya. Siang. Apa kabar pada siang hari ini? Baik. Kita makan semua? Jadi kita berharap dengan makan ya, ada sebagian yang makan, ada yang belum. Kalau yang belum, akan nanti sering makan. Bagi yang sudah makan, itu tentu adalah energi bagi kita, sehingga nanti bisa ikuti materi dengan baik. Sebelum kita memulai pembelajaran yang tidak asing, ada sebuah hari ini. Ada sebuah, alhamdulillah, semoga yang hadir adalah orang yang sukses di masa yang akan datang. Baik, materi kita ini materi ya, perkenalkan aja, sistem persamaan linear 3 variabel. Materi ini terhubung dengan materi SMP. Ya, SMP sistem persamaan linear yang 2 variabel. Pasti sudah pernah tahu ya yang 2 variabel. Bagaimana cara menyelesaikan yang 2 variabel waktu itu? Berapa cara? Divisi bagus, eliminasi bagus, lagi determinan, tapi determinan matematis ya belum, dengan cara gabung, eliminasi, substitusi saja, atau dengan cara gabung. Jadi itu materi kita terhubung dengan materi di SMP. Nah, sekarang materi ini masih sama dengan materi SMP, hanya saja variabelnya ditampakkan dengan bulat. Kalau yang 2 variabel itu contohnya apa? Saya tahu nggak contoh yang 2 variabel? Apa dalam kehidupan sehari-hari kita yang 2 variabel? Tidak tahu? Lupa semua. Misalnya si Badu beli 2 pulpen, bukan ya? Dengan 3 buku di kantin.
bayar misalnya 12.000. Ada berapa variabel di situ? Ada 2. Variabelnya siapa? Pulpen dengan buku. Ya. Sekarang baju yang sama, orang yang sama beli di kantin 2 pulpen, 3 buku dan tambah 1 lagi, misalnya 1 penggaris. Yang bayar misalnya 20.000. Berapa variabel? 3. Jadi variabel itu yang bisa dimisalkan misalnya buku, pulpen, apalagi penggaris itu dinyatakan sebagai variabel. Nanti kita akan bahas itu lebih lanjut. Sebelum melanjutkan materi, Bapak minta 1 orang yang memimpin eksekusi. Silakan. Ada yang mau memimpin eksekusi? Ke depan? Bapak bisa ke depan ya? Nggak ada. Yang laki-laki ada yang mau? Ini lo semua. Baik, 1 orang bisa memimpin eksekusi. Tapi semangat aja. Biar semangat semua. Ini lo semua. Baik, tetap semangat. Silakan. Nggak nampak? Siapa yang bisa di depan nampak? Bisa baca? Coba bacakan 1 orang. Bisa bacakan? Yang lain 5 ya? Nggak nampak? Yang nampak di situ nampak? Nggak juga nampak. Kalau nggak nampak apa bacakan? Bisa nampak? Terlihat? Nah, coba baca. Iya, silakan. Dari A. Iya, langsung aja. Menyusun dan menemukan konsep sistem persamaan linear Ya. 3 variabel. Persamaan dan sistem persamaan linear 2 variabel sudah dipelajari saat duduk di SMP. Saat ini kita akan memperdalam kajian pemahaman dan jangkauan pemikiran tentang konsep sistem persamaan linear dari apa yang sudah dipelajari sebelumnya. Pola pikir dan cara belajar yang dituntut dalam mempelajari materi ini adalah upaya untuk menemukan ide-ide, berpikir kritis dan kreatif dalam mencari strategi penyelesaian masalah dan mengungkapkannya, serta berdiskusi dengan teman, mengajukan pertanyaan kepada guru dan teman kelompok. Baik, jadi pembelajaran kita hari ini kita akan bahas ini materi SMP dulu, tapi nanti akan didiskusikan, nanti akan ada KTD dibagikan masing-masing kamu, nanti akan duduk dalam diskusi kelompok ya. Setelah itu nanti baru siapa mungkin dipresentasikan di depan kelas. Kamu nanti akan mengerjakan ada prinsip permasalahan 1 buah dalam ini, buatkan sistem persamaan linearnya sesuai dengan contoh di depan. Ya, diskusi dalam kelompok. Waktu Bapak beri sekitar 5 menit ya untuk mendiskusikan jawaban. Ini silakan. Coba kamu mendiskusikan materi ini. Terima kasih. Silakan dikerjakan, dilihat ke KTD masing-masing, silakan nanti isi kolom-kolom yang tersedia, silakan nanti dieliminasi. Silakan jalankan ke video, jalankan ke awal. Jadi dipotong-potong beres ya, video. Nah, jalankan kawannya lagi. Lebih cepat ya, waktu Bapak nggak banyak. Bisa sampai 1:30 saja. Bisa menyelesaikan? Bisa
misalkan X buku, ya kan ada langsung aja isi di situ di kertas. X buku, Y pena, Z pensil, ya kan? Nah, coba langsung. Nah, langsung aja. Tuh, X buku ya, Z plat, X buku, Y pena, Z pensil. Kan ada di situ. Nanti di kotak-kotak itu, isilah masing-masingnya. 3 buku berarti 3X, sekian K. Sekian K itu yang belanja di kantin. Toko. Ada yang nggak paham? Ada, Pak. Nah. Nah, terus coba. Sudah. Nah, belakang. Bersamaan 1, 3. Dari mana tadi? Itu kan 3X. 3X tambah Y tambah Z sama dengan 13 Y. 3X tambah 2Y tambah ini Z 17. Itu yang isi titik. Enggak di atas. Nah, 3X tambah 2Y sama dengan 17. Kalian paham? Isi aja sesuai dengan ini. Kan ada kan? Isi titik-titiknya. Persamaan 1, persamaan 2, persamaan 3. Ini dari mana dapatnya? Yang ini dapatnya dari depan sini tadi. Setelah kamu ngisi yang ini. Nah, betul. Sudah selesai? Selesai? Kalau selesai, baik, ambil persamaan 1 dan 2. Langkah-langkah penyelesaian dari materi di atas adalah eliminasi ya. Ambil persamaan 1 dan 2. Tuliskan di bawahnya 3X ditambah 2Y tambah Z. Tuliskan. Nah. Siapa yang mau jadi ini atau Z? Ini ada? Mana yang udah? Z. Cuma Z kalau Z berarti di tadi ini. 3 Z di bawah kayak sama. Ya kan sama kayak ini. Buat garis. Terus dikali 3. Nah, kali 3 sebenarnya dari bawah kali 1. Di bawah kan kali 1 kan sudah kita kan hilangkan X. Agar dia sama-sama 3, jadi dapat kali 3 di bawah kali 1. Harapannya apa? 3 itu sama. Warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman sekalian, perkenalkan kami dari kelompok 1. Kami ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Valentina Rustia sebagai moderator. Nama saya Arka Putri Sandika. Nama saya Adin. Nama saya Aditya Dipari Kasandra. Baiklah, kami akan menjelaskan tentang diskusi kami yang sudah diberikan oleh Bapak Yudha Hadi. Dituliskan misalkan dulu buku sebagai X, ya tuliskan di situ. Dan nanti tuliskan. Siapa yang bisa menyampaikan kesimpulan pembelajaran? Ada yang bisa menyampaikan kesimpulan pembelajaran? Nggak ada bisa bicara. Kesimpulan pembelajaran hari ini? Nggak ada. Baik, kalau nggak ada, Pak simpulkan. Pembelajaran ini sebenarnya gini ya. Materi ini digunakan dalam kehidupan sehari-hari ketika kita diberikan sebuah permasalahan harus menyelesaikan, misalnya mencari solusi terhadap permasalahan yang diberikan. Misalnya gini ya, Adi dan Badu, Santi belanja di kantin bayar setiap. Kan kita nggak tahu harga satu buku, pulpen dan penggaris yang dibeli. Dari persamaan ini kita bisa menentukan berapa harga pasti satu buku, harga pasti satu pulpen dan harga pasti satu penggaris. Ya, itu
Itu salah satu bentuk kesimpulan pembelajaran dari kesimpulan yang lain apa lagi? Salah satu yang bisa menyelesaikan persamaan itu bisa dengan eliminasi, bisa dengan substitusi, atau dengan gabung. Tambah satu lagi nanti materinya ada, tapi belum dipelajari. Itu aja pembelajaran kita pada hari ini. Bapak rasa cukup? Ya. Kalau sudah cukup, Bapak rasa pembelajarannya semoga bermanfaat bagi kita, semoga kita dapatkan bisa diaplikasikan dalam kehidupan hari-hari. Baik, Bapak rasa cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan. Baik Pak Yon, tadi kan sudah melaksanakan pembelajaran ya di kelas 10. Nah, apakah pembelajaran tersebut sudah berjalan dengan baik? Kalau pembelajaran berjalan dengan baik itu saya rasa tadi berjalan dengan baik, di mana saya bisa melihat siswa belajar dengan antusias, bisa mengikuti pembelajaran dengan dengan antusias juga. Kemudian karena materi ini mungkin terkait dengan pembelajaran mereka sehari-hari sehingga mereka dapat mengikutinya dengan lebih antusias. Jadi saya merasa pembelajaran ini yang saya lakukan tadi berjalan dengan baik. Ya, berarti anak-anak juga pembelajarannya tadi antusias karena materinya tadi merupakan materi yang mungkin bisa dilakukan di kegiatan sehari-hari seperti itu ya. Ya. Dari yang apa yang disampaikan Pak Yayan, bagaimana perasaannya sekarang? Perasaan saya lega ya. Pertama lega karena materi bisa saya sampaikan dengan menarik, bisa lebih menghadirkan pembelajaran yang kontekstual. Kemudian saya lega juga bisa menggunakan teknologi dalam pembelajaran di mana ada infokus sebagai bantu pembelajaran. Kemudian saya juga bisa menggunakan LKPD dengan lebih menarik sehingga perasaan saya cukup senang bisa menghadirkan pembelajaran. Kemudian kedua, saya juga senang untuk bisa diikuti pembelajaran di dalam kelas di mana rekan sejawat bisa melihat proses pembelajaran sehingga tentu ini pengalaman yang berharga bagi saya karena biar bagaimanapun dihadiri oleh teman dalam pembelajaran tentu adalah pengalaman. Seperti itu. Iya, dari yang sudah disampaikan Pak Yayan tadi menyampaikan pembelajaran materinya tadi tentang persamaan linear ya Pak ya? Sistem persamaan linear 3 variabel. Sangat menarik karena dia lebih kontekstual. Nah, tapi mungkin dari pembelajaran tadi mungkin apa yang belum berjalan dengan baik bagi siswa ataupun dengan Pak Yayan? Iya, kalau yang belum berjalan dengan baik, saya rasa tadi ya ada memang beberapa orang dari siswa yang masih terlihat belum begitu antusias dalam pembelajaran. Di mana mereka, apakah mereka kebingungan, apakah mereka nggak ngerti, apakah memang kebutuhan belajar mereka yang belum terpenuhi, nah itu belum berjalan dengan baik. Tapi saya merasa bahwa mereka dengan inginnya mereka belajar itu adalah sebuah kemajuan bagi mereka. Walaupun saya merasa tadi beberapa orang siswa belum bisa mengikuti pembelajaran dengan cukup maksimal. Nah itu belum berjalan dengan baik. Saya rasa juga itu Bu ya. Yang kedua mungkin juga terkendala dengan materi ini kan banyak ini. Ada banyak materi yang akan disampaikan dan harus diterima oleh siswa. Sementara waktu itu yang saya sediakan itu kan beberapa kali pertemuan. Nah di sini tentu menjadi sebuah yang belum berjalan dengan baik karena ada hal-hal yang harus dipahami lagi dengan baik. Oke, iya. Berarti tadi yang belum berjalan dengan baik itu ada beberapa siswa ya, ada beberapa siswa mungkin dengan faktornya, jadi dia belum bisa mengikuti dengan baik. Terus yang keduanya masalah waktu. Baik Pak Yan, itu yang belum. Tapi yang sudah berjalan dengan baik pembelajaran tadi. Iya, kalau yang berjalan dengan baik ini ya pertama siswa antusias, mereka bisa mengikuti dengan baik materi ini. Kemudian saya bisa menghadirkan pembelajaran menggunakan teknologi infokus. Kemudian penugasan juga saya izinkan siswa untuk mengumpulkan melalui handphone untuk penugasannya. Kemudian mereka juga bisa menampilkan materi dengan baik ke depan kelas. Jadi itu yang saya rasa bisa berjalan dengan baik ya seperti itu. Oke Pak Yon, sekarang rencana tindak lanjut strategi pembelajaran kedepannya itu bagaimana Pak Yon?
Ya, kalau saya rasa ke depan saya tentu akan mempersiapkan lagi materi yang pertama, kemudian dengan materi yang dipersiapkan itu saya juga harus mempelajari materi lagi dengan baik sehingga materi itu benar-benar tersampaikan ke siswa. Itu yang pertama. Kedua, saya juga sedapat mungkin ya akan menghadirkan lagi alat peraga mungkin yang lebih akomodatif dengan kebutuhan belajar siswa, kemudian menghadirkan lagi katakan ya bagaimana caranya agar materi ini dihadirkan dalam bentuk visual yang lebih menarik lagi. Baik, sangat luar biasa strategi pembelajaran yang akan direncanakan oleh Pak Yon. Semoga kedepannya Pak Yoyon akan lebih sukses lagi dan Amin. memberikan motivasi-motivasi bagi guru-guru yang Iya, lainnya. terima Terima kasih kasih. Pak Yoyon Ya, Bu, untuk sama-sama. hari ini. Saya Assalamualaikum Ya. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.